zikir itu dari Rasulullah bukan? Terus seseorang berzikir, tidak mungkin dia berzikir kecuali dengan zikir yang Rasulullah ajarkan. Oleh karenanya, jika seseorang asyik dalam berzikir, itu adalah sirnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah di mana saat kita berzikir? Yang nggak kemana-mana. Rasa itu rasa yang bersumber dari warisan kolbu Rasulullah SAW. Itulah asbabnya dalam ilmu yang kita peroleh dari guru-guru mulia, bersolawat itu hukumnya wajib, bukan sunat. Sunat itu khitananya Pak. Solawat itu wajib. Kenapa? Yang bikin kita kenal Quran siapa? Kalau Rasulullah nggak warisi, ada nggak Quran? Quran itu turun ke siapa? Ya, yang ada perintah di Quran, wahai orang beriman, uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Itu perintah turunnya kepada siapa? Maka kalau ada orang berzikir tapi tidak mulai menyapa baginda Rasulullah SAW, dia su'ul adab. Pasti Bapak kalau diajarin guru, Banom atau wakil talqin siapa, ya pasti diajarin sholawat dulu, benar nggak? Habis syahadat istighfar, sholawat dulu. Kalau nggak batal. Jika lupa, baca di akhir. Baca di mana? Di akhir. Kan nanti kita sebelum penutup, nanti kita baca sholawat Nurul Mubin sama-sama ya, pasti udah hafal semua. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin itu ya. Nanti kita baca. Kali tadi ada yang saya sebut nama baginda Nabi Muhammad SAW, dia tidak bersolawat kepada beliau, maka tertutup, terbalas, terkafarahkan dengan solawat bersama-sama. Dan itu tidak bid'ah. Itu amalan ulama Mekah. Ulama Mekah kalau habis ngaji dulu, mereka kalau habis ngaji pasti solawatan, atau baca doa yang sudah ada bait-baitnya. Ya, macam-macam ya. Syekh Yasin itu kalau habis ngaji itu ada doa yang sudah dibuat bait. Itu di Mekah. Syekh Muhammad juga begitu, Syekh Ismail Zain juga sama. Sebelum-sebelumnya ada guru-guru mereka, Syekh Hasan Masyad juga sama. Begitu cara mereka. Jadi Bapak sebelum zikir minta izin dulu kepada Zat Allah yang memerintahkan Rasulullah. Berarti minta izin kepada Rasulullah. Ya, wajib hukumnya. Kalau nggak zikirnya nggak usul, itu namanya nanti halu. Jadi zikir yang tidak ada salawatnya pasti halu. Tahu halu? Halusinasi. Ya, pengalaman rohani itu ada. Karena alam kita ini banyak. Ada alam rohani, ada alam mithal, alam perumpamaan, ada alam zikir, ada alam salawat, ada alam rasa. Itu nanti diberi, ya. Jadi nggak usah khawatir Pak ya. Dimulai dengan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau pertanyaannya tadi banyak yang tidak susah dimengerti Ustaz. Tapi saya ini orang awam ya, jadi kalau kita dengar tadi salah satu yang saya ambil adalah keutamaan ulama. Saya sebenarnya pengen juga Ustaz jadi ulama. Tapi mengerti dulu apa sih sebenarnya arti ulama. Karena saya orang umum, saya biasanya banyak melihat di Wikipedia. Gitu. Kalau Wikipedia di sini yang disebut ulama adalah orang-orang berilmu, para sarjana, merupakan orang-orang yang memiliki dan ahli dalam ilmu agama dan ilmu umum lainnya yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa di Indonesia orang yang disebut ulama ialah orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang agama, terutama fikih, serta orang yang memiliki integritas moral, akhlak yang baik,
dan melebur dengan umat, utamanya lapisan masyarakat bawah. Tadi Ustaz juga menyampaikan di surat Al-Fatir ayat 28 yang di dalamnya isinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ya tadi Ustaz juga soalnya menyampaikan banyak juga ulama yang membunuh ulama lainnya. Apakah ini ulama juga? Ustaz? Itu aja barangkali Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Imam Ghazali mengikuti langkah dari Imam Abu Talib Al-Makki. Abu Talib Al-Makki punya kitab judulnya Qutul Qulub, makanan hati. Imam Ghazali kembangkan dalam kitab judulnya Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau berdua? Ulama itu sudah mengalami kemerosotan makna. Dulu yang disebut ulama, fuqaha, siapapun yang kenal Allah, orang yang kenal hukum-hukum Allah, orang yang kenal sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sudah enggak sempat ngurusin kolbu orang, dia ngurusin kolbunya. Tapi belakangan kata fuqaha, kata ulama merosot. Ulama itu, kenapa kamu ingin jadi ulama? Karena jadi ulama nanti bisa jadi qadhi. Kalau sekarang orang kalau pengen jadi ustadz, pengen jadi YouTuber, ya, pengen masyhur di YouTube. Saya kasih tahu Bapak Ibu, saya tidak punya channel YouTube satupun. Ya, saya nggak punya satupun channel YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, itu orang-orang aja yang buat. Itu murid-murid jamaah, kawan. Maka saya tidak pernah larang orang meliput kajian saya, karena kita nggak ada kajian kita yang aneh, kecuali saya mengajarkan yang aneh-aneh. Tapi ada orang yang menganggap itu aneh, ya nggak apa-apa. Yang justru menganggap itu aneh, teman-teman kita sebagian kecil yang kata dirinya dia juga ustadz, dia mursyid gitu. Tapi mursyid yang lain aman, jamaah mana-mana aja. Yang paling lucu apa? Saya disidang oleh beberapa orang secara tertutup. Kamu kenapa buka kajian berat-berat? Saya tanya, berat kenapa Kiai? Saya panggil murid saya itu yang paling awam. Kamu sini. Kamu ngerti nggak kajian saya itu apa? Ngerti banget Bu ya. Berarti kita lanjut nih ngaji. Kata Kiai Syanu berat. Kok ada berat-berat, itu berat mungkin dia aja yang iri sama Buya katanya. Wah, ente mau ngadu-adu aneh mau Buya sama ulama, mau ustad nih. Ya, jadi kita ada ulama-ulama memang sebagian menganggap kajian-kajian tertentu itu ada kelas-kelasnya. Ya. Tapi itu kan zaman dulu. Ilmu ini sekarang udah banyak dibagi di YouTube. Ilmu-ilmu kebatinan. Apabila kita tidak buka kebatinan yang juga pernah dibuka baginda Rasulullah SAW, nanti orang mengira dia sudah masuk ke alam rohani, ternyata halu. Maka kita wajib buka bagian yang ini. Ya, tetap saja nanti harus ada pemimpinnya. Lalu kenapa ada ulama membunuh karakter ulama? Kata Imam Ghazali, karena ulama itu bukan seperti ulama yang disebut Nabi atau Quran. Ulama yang disebut dalam Al-Quran, yang disebut dalam hadis-hadis Nabi, itu gak mungkin dia sibuk dengan aib temennya. Saya nih mau nasihatin Ustadz Karnali, gak mungkin di hadapan dia. Gak mungkin juga mau mempermalukan dia di luar. Ulama itu pasti takut bergunjing. Ulama itu pasti takut jelek-jelekin orang lain. Itu yang ulama hakiki. Karena dia takut satu huruf yang dia tulis di media sosialnya, satu kalam yang dikalamkan dalam taklim-taklimnya, itu dihisap. Ya. Kan tintanya ulama lebih berat daripada syuhada. Sama status yang ditulis-tulis oleh kiai ustadz, jika itu isinya provokasi kebencian, itu lebih berat daripada mujahid-mujahid. Kalau mujahid dosa, orang awam dosa, beda loh dengan ulama. Coba Bapak Ibu jelekin temen, beda loh kalau kiai jelekin temennya. Kalau kiai jelekin temennya, pasti ada pengikut dia, pasti ada nggak ngikut dia. Sesat-sesatnya kata orang Ahmad Mirza Ahmadiyah, ada pengikutnya nggak?
Ada. Ngaku Nabi. Ada pengikutnya. Ahmad Musaddiq, nabinya Betawi. Nabi ke-26 tuh Pak Mehmet tuh. Orang Cirebon belumnya nabi ya. Itu ada pengikutnya enggak? Ada pengikutnya, apalagi kiai. Jamaah itu enggak semuanya kolbunya terdidik. Ada yang dia masih bawa karakter-karakter beringas, maka dia senang kiainya kalau marah-marah. Ini baru kiai gua nih. Tapi kalau dia sudah dididik, udah lembut, baru dia bingung kalau kiainya masih keras. Ya, paham maksudnya? Jadi kenapa ada orang iri ingin menghancurkan karakter orang lain? Karena dia menganggap orang itu mengganggu lapaknya dia. Hati-hati. Benar gak? Lapaknya kiai apa? Mohon maaf, ini bahasa kasar aja. Lapaknya kiai apa? Pengajian jamaahnya. Betul gak? Kalau si kiai menjadikan itu sebagai tujuan dia, ya, udah capek-capek buat di channel YouTube, ya kan, udah pakai sosial media canggih, bukan main, yang hadir cuma berapa orang viewernya. Ya kenapa? Karena dia ingin mengangkat dirinya. Sedangkan Allah hanya mengangkat sir Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak usah iri sama orang yang masyhur. Karena orang yang masyhur tidaklah dia masyhur dengan dirinya, tapi dia masyhur karena dimasyhurkan Allah. Asbab di dalam dirinya ada sir Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut di hadis tadi, fadli, ya, al-fadlul alim alal abid ka fadli ala sairikum. Keutamaanku, kemasyhuranku, ya, itu diturunkan kepada orang alim. Inilah kelebihan orang alim melebihi orang-orang biasa. Oh, saya kan juga bertorikot, Ustaz. Kamu baru diajarkan ibadah torikot, belum ilmu torikot. Jadi kenapa ada torikoh yang masyhur, ada torikoh yang gak masyhur? Karena mursyidnya, ada mursyid ahli ibadah, ada mursyid ahli ilmu, itu beda. Ilmu di sini tidak hanya ilmu kuliah atau pesantren, tapi ilmu yang Allah titipkan dalam kalbunya. Meskipun dia nggak nyantri, meskipun dia nggak kuliah, tapi jika Allah titipkan satu sir di kalbunya, pasti Allah angkat dia. Coba lihat di Indonesia, siapa nggak kenal Abah Anom? Dia kuliah di Mesir. Apakah beliau kuliah di Yaman, ngaji di Yaman? Enggak. Orang produk lokal. Pengikutnya melebihi masyayikh-masyayikh yang ngaji di Arab. Kok bisa? Karena di kolbunya ada sir Nabi yang diutus di Arab. Jadi kita nggak perlu mengarabisasi kajian kita, ya. Ini saya pakai gamis ini bukan lagi pengen Arab-Arab. Tadi mau pakai, biasanya gue pakai sarung, gue pakai gamis. Tapi eman udah beli selusin kemarin. Di Mekah bingung mau beli apa ya, beli aja selusin. Ya nggak dipakai kan eman, tetap aja dalamnya sarung. Dalamnya Nusantara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi bapak ibu perempuan irinya mah siapa? Perempuan. Istri irinya mah istri-istri. Ya. Kiai irinya mah kiai. Coba Ustaz, mohon maaf Ustaz, ada jadwal ceramah di Masjid At-Tin 3, dikurangi sisa 2, nyesek loh. Nyesek kalau kolbunya nggak ada cahaya. Kalau kolbunya nggak ada cahaya. Tapi kalau kolbunya bercahaya, apa kata beliau? Alhamdulillah, tugasku berkurang. Pasti begitu. Walaupun awalnya kaget. Kaget juga ya. Capek-capek yang posting kajian ya, share kajian sendiri, posting sendiri, share sendiri, rekam sendiri. Ya kenapa Allah tidak angkat? Karena kamu ingin terkenal, ingin ambil batin zahirnya Allah, tapi tidak ambil sirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Gak enak kok Bapak Ibu, ya. Jadi orang yang dimasyhurkan tuh gak selalu enak, ya. Gak bisa makan warteg, udah gak bisa apa, gak bisa.
lagi mau nyuap minta foto, nggak seru banget tuh begitu kan? Kan jelek kalau kita kalau lagi makan di foto ya. Tapi ya begitu orang muhibbin nggak ada cerita. Muhibbin itu syaghalahul hub, orang yang sudah disibukkan rasa cinta, adabnya hilang. Yang dicintai mesti dia paham apa adab dia. Orang nggak mencintai engkau karena engkau, tapi karena dalam dirimu ada sir Nabi Muhammad SAW. Maka guru itu dicintai oleh muridnya karena dia mewarisi nur Nabi Muhammad SAW. Jadi guru-guru yang masyhur, kiai-kiai yang Allah masyhur, nggak usah GR, biasa aja. Jadi orang biasa aja, nggak usah juga kemudian takut copot kopiah, takut nggak disebut kiai, biasa aja, ya santai aja hidup. Rasulullah itu relax. Siapa yang nggak kenal Rasulullah? Jangankan orang, itu pohon aja nyapa beliau. Minta kalau ada sekarang foto selfie, itu pohon minta foto selfie tuh. Rasulullah jalan, pohon langsung diluk, baca salam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Batu dilewatin, ucapin salam. Pasir-pasir bergetar, ikan nyapa Rasulullah. Jadi jangankan orang, hewan, binatang, tumbuhan minta selfie dengan Rasulullah SAW. Kita ini belum seberapa. Jadi beliau itulah yang betul-betul disebut artis langit dan bumi. Yang betul-betul viral itu Rasulullah. Maka tidak adalah kemasyhuran viral di muka bumi ini kecuali dia dapat satu percikan Rasulullah SAW. Hatta artis-artis, mungkin karena indah wajahnya, itu kan dari wajahnya Rasulullah SAW. Suaranya bagus itu kan dari nur suaranya Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, itu Yusuf, masih ingat riwayat ini? Jamal Yusuf nisfu jamali. Indahnya Yusuf, gagahnya Yusuf, tampannya Yusuf itu baru separuh dari keindahanku. Jadi keindahan Rasulullah diberikan kepadanya separuh. Gimana kira-kira? Ya, gantengan Ustaz Karnali Pak saya. Ya, menurut istrinya ya Ustaz Karnali ya kan gitu. Itu gantengnya dari mana? Percikan 0,0000 sekian dari Rasulullah SAW. Maka kalau Bapak Ibu lahir anaknya cantik atau kitanya diberi wajah yang bagus, kita kagum ke wajah ini atau berterima kasih kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi nggak ada di tubuh ini kecuali warisan-warisan dari nur beliau, sir beliau, semuanya. Ya, hatta Nabi Yusuf lahir lebih dulu Nabi Yusuf, tapi indahnya indah Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam lebih dulu lahir, lebih dulu diciptakan, tapi ilmu Nabi Adam itu ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, ini pesan untuk diri saya sendiri dan siapapun yang berdakwah, ya, yang dimasyurkan ataupun yang tidak dimasyurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itu Bapak Ibu, ya, khalas cukup. Terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah sudah cukup dengar. Nanti Ustaz mohon doa dan informasi Bapak sekalian, kita di Masjid Al-Habib kajian kuliah Jumat setiap Sabtu dan Ahad, ya, setiap Sabtu dan Ahad jam 8 sampai jam 10, ya. Itu juga sering mengisi kita dan mudah-mudahan video bisa menyisikan waktu 11 kali di hari insyaallah. Maaf Ustaz, kita kan mau mulai pengajian yang dari dulu, ya langkah baiknya kalau kita dimulai dari istinja dulu Ustaz, dari sini. Oke, nanti ada di situ ya, insyaallah ya. Ya, terima kasih. Nanti akan dibahas dari dasar, ya. Dari dasarnya dari dulu istinja dan seterusnya. Yuk silakan saja dan mudah-mudahan beliau bisa mengisi di depan. Ya. Insyaallah. Kalau keluar kota susah saja. Paling susah. Ya. Dan sekarang kita ikuti doa dari beliau. Dan Sabtu Ahad mendatang masih ada tentunya akan informasi di grup, ya, di Facebook atau juga ada Masjid Ahmadin. Itu ada update penceramahan siapa di Facebook Masjid Ahmadin, di ada di website juga ada. Baik, silakan untuk memberi doa. Baik, ikuti ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah.
وأشهد أن محمدا رسول الله Ya Allah, ikuti ya Allah. Aku bersaksi, tubuhku, diriku, tulangku, dagingku, darahku, kulitku, rambutku, dari ujung ubun-ubunku sampai kakiku adalah ciptaan Engkau, dari nur Engkau, Nurullah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah kami menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidina ya Rasulullah, wahai ruhaniyah baginda Rasulullah, terimalah kami sebagai umat Engkau. Syafaatkanlah kami di dunia, di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmanir rahim ya karim ya azim. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha mendengar, ya Allah yang tidak berjarak dari kami, yang mengatakan dirinya qarib, aku sangat dekat. Ampunkan diri kami ya Allah. Ighfir lana dzunubana. Ampunkan diri kami ya Allah, yang sering alfa dan lupa bahwa Engkau benar-benar dekat. Ampunkan tiadanya kesadaran ini ya Allah. Allahumma ya Allah, ya man huwa alimun bidzatis sudur, wahai yang maha tahu isi hati kami, yang tahu isi pikiran kami, yang tahu apa yang tergores di dalam jiwa kami. Ampunkan ya Allah apapun yang tersimpan di dalam kolbu kami. Ampunkan juga ya Allah jika di kolbu ini tersimpan satu noda kegelapan, satu noda dosa, satu kesilapan. Allahumma ya man huwa alimun bidzatis sudur, ya Allah yang maha tahu isi hati kami. Ampunkan semua pengkhianatan kami kepada Engkau. Ampunkan semua kemaksiatan kami kepada Engkau. Allahumma ya afuun ya ghafar ya ghafur. Maafkan meskipun dosa kami ada di setiap anggota tubuh kami, ada pada mata yang memandang. Ampunkan dosa kami pada mata yang memandang. Ampunkan dosa kami pada telinga yang mendengar. Ampunkan lisan kami pada lisan yang berkata-kata tapi tidak memperhatikan apakah kata-kata ini menyakitkan atau tidak. Ampunkan tangan kaki kami, ampunkan perut dan kemaluan kami, ampunkan isi hati kami. Ampunkan ya Allah, terkadang terbersih di hati ini lebih bersih dari kawan kami. Ampunkan hati kami ya Allah, kadang sering terbersih, kami merasa lebih alim daripada orang yang ada di depan dan kiri kanan kami. Ya Allah yang maha tahu rasa dalam hati kami, ya Allah, tapi sebenarnya rasa bertuhan kepada Engkau sangatlah kurang. Maka ya Allah, inna nas'aluka ma'rifatak. Mohon ya Allah, anugerahi diri kami rasa mengenal Engkau, sebagaimana Engkau memberikan rasa itu kepada baginda Rasulullah SAW, sebagaimana Engkau memberikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama dan guru-guru kami. Allahumma ya Allah, kami tidak pantas meminta surgamu karena amal kami tidaklah sempurna. Salat kami juga tidaklah khusyuk, sedekah kami juga tidaklah ikhlas, haji kami belum tentulah mabrur, umrah kami belum tentulah makbul, kajian kami belum tentu juga Engkau ridhai. Namun ya Allah, rahmat-Mu lebih luas daripada kemarahan kemurkaan-Mu, maka cukuplah rahmat Engkau ya Allah yang kami harapkan. Fa nas'aluka rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, jangan hanya rahmati kami yang hadir, rahmati juga keluarga kami, orang tua kami, ayah bunda kami, kakek dan nenek kami, orang-orang yang berjasa kepada kami, guru-guru kami, bahkan tetangga kami,
Ampunkan dosa kami kepada tetangga-tetangga kami ya Allah, baik tetangga di alam yang nyata ataupun alam yang maya. Allahumma ya Allah, ampunkan juga dosa-dosa kami, dan rahmatilah orang-orang yang pernah membantu kami, baik dalam urusan dunia ataupun akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah, irhamna warham kulla man sami'a maqalatina. Ya Allah, rahmati kami dan siapapun yang mendengarkan kajian ini, jauhkah dia, dekatkah dia. Ya Allah, rahmati juga orang-orang yang pernah memimpin negeri ini, meskipun mereka pernah salah dan silap, mereka terjebak kepada kezaliman. Ampunkan, tutuplah aib mereka, munculkanlah kebaikan-kebaikan mereka. Allahumma arham umara'ana wa ulama'ana. Ya Allah, rahmati ulama kami dan umara kami, rahmati ulama kami yang memimpin agama ini, rahmati umara kami yang memimpin negeri kami. Allahumma ansurna wal mujahidin. Ya Allah, bantulah kami berjuang, bantulah orang-orang yang sedang memperjuangkan agama ini, bantulah orang-orang yang memperjuangkan kedamaian negeri kami. Ya Allah, satu nikmat yang sering kami lupakan ya Allah, nikmat negeri yang damai, nikmat negeri yang subur. Ya Allah, tambahkanlah kedamaian, tambahkanlah kesuburan untuk negeri ini. Jadikan kami ulama-ulamanya, orang-orangnya, rakyatnya, umaranya mensyukuri nikmat kedamaian ini, dan tambahkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kami memohon hasanah, kebaikan di dunia, yaitu kebaikan ilmu, kebaikan bersama orang-orang yang soleh, kebaikan mengenal Engkau di dunia, mengenal Rasulullah SAW sebelum kami wafat. Wa fil akhirati hasanah, berikan kami juga ya Allah kebaikan di akhirat, yaitu mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna